Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak saudara yang bersuka cita sore hari ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh ada berkumpul di rumah Tuhan sore ini. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sebab itu sore hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan, bawa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Bapa. Engkau Tuhan yang sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Hari ini, detik ini Tuhan kami ada. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini setiap kami datang dengan rindu, dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Urapan Tuhan turun atas setiap kami, penuhi tempat ini Tuhan. Dan kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami untuk memuji menyembah Engkau. Kami mau tanggalkan segala beban kami, persoalan kami. Dan kami mau datang dengan hati yang tulus menyembah Tuhan. Yang kami tahu sore ini Tuhan, saat ini kami mau menyembah Tuhan sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami buka hati kami, siap menyembah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan, amin, amin, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
Terima kasih Tuhan. Seperti pujian yang kami naikkan Tuhan. Kami mau bernyanyi bagimu Tuhan seumur hidup kami. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Engkau buat dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang salah yang Engkau buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami manis Engkau dengar Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Sore hari ini Tuhan semua tentang Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Sore hari ini kami berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau Tuhan yang baik. Kami membawa syukur kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Semua yang Engkau buat baik Tuhan. Semua yang Engkau buat indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau baik Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Selama-lamanya kasih setia-Mu tak pernah berakhir Tuhan. Haleluya. Mari buka hatimu saudara, sembah Dia. Mari bermazmur bagi Tuhan. Mari angkat pujianmu. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau boleh bermazmur, berkata-kata apapun. Tuhan tidak perlu suara yang indah, tapi Tuhan melihat setiap hati kita. Mari bawa sembahmu, bawa pujianmu. Puji Tuhan, agungkan nama Yesus, tinggikan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu.
kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar segala pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami menyembah Tuhan, pemulihan terjadi dalam hidup kami, kebebasan terjadi dalam hidup kami, bahkan kesembuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat Tuhan saat ini. Kami sungguh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau Tuhan saat ini. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kami memuliakan Engkau Tuhan, dimuliakan. Yes, Engkau ditinggikan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Engkau Raja, Kau Rajaku. Come on, worship Him. Yang bertahta, Kau yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus, Yesus, Kau Raja. Oh Yesus, Kau Raja, Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau ditinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita dan kami mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan amin. Haleluya, sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita, amin. Haleluya, saya percaya setiap kita bersuka cita. Boleh kasih salam samping kanan kirimu. Katakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Kau terbesar dan mulia. Katakan.
semua perbuatan. Yes, lagi katakan bersama-sama. Kau terbesar dan mulia. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau terbesar Tuhan. Bersama katakan
Puji Tuhan, mari kita mau siapkan persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita. Kami bersyukur, bersuka cita sebab Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh nyatakan sukacita kami boleh nyatakan syukur kami melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi sesuatu yang manis untuk Kau dengar Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas hidup pribadi, keluarga, usaha, pekerjaan. Dan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau berkata Tuhan, sekali Yesus tetap Yesus. Kami tidak akan pernah goyah sebab kami tahu kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara berdiri. Dari awal kita menaikkan pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan
Kau selamanya. Lagi nyatakan sekali, Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan sekali, Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pujian ini berkata bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Pilihan kita tidak pernah salah. Mungkin jalan-jalan kita kelihatan sukar, kelihatan berat. Tetapi bersama dengan Tuhan semua pasti bisa kita lewati. Sekali kita berjalan bersama dengan Tuhan, selamanya tetap berjalanlah bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah lalai, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara, saya mau mengajak kita semua naikkan pujian ini dengan iman kita, dengan keyakinan kita, dari hati kita sungguh-sungguh kita mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada hal apapun yang dapat menggoyahkan iman kita. Sekali Yesus selamanya. Yesus, Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Sungguh-sungguh kami katakan di hadapan-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi katakan sekali, Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi dengan imanmu bersama katakan sekali, Yesus selamanya. Yesus harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku, Ku cinta Kau selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah pujian ini merupakan kerinduan kami yang paling dalam ya Tuhan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Kami tidak mau berubah sekalipun tantangan, masalah, pergumulan menghadapi kami.
Yesus tetaplah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tidak akan menyangkali Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana saat ini kami ada. Puji-pujian kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah itu menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, nyatakan maksud hati-Mu bagi setiap kami. Perdengarkanlah suara-Mu. Berilah kepekaan kepada kami untuk mengerti firman. Sehingga dengan firman-Mu kami dimampukan menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakai hamba-Mu, perlengkapi dia dengan hikmat dari Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, berfirmanlah, karena kami umat-Mu telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur ya. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk boleh memuji Tuhan. Bahkan saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja ya. Saya ajak kita buka Alkitab. Kita langsung buka Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12 demikian firman Tuhan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Amin. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya beri tema dari firman Tuhan ini, yaitu konsep keselamatan sebagai orang Kristen. Konsep keselamatan Kristen. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Belakangan kalau kita memperhatikan sosial media, memang ada banyak orang Kristen khususnya ya, anak-anak muda, perempuan, laki-laki, yang murtad, meninggalkan iman Kristennya, masuk kepada keyakinan yang lain. Dan ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Ada banyak orang yang meninggalkan Kristus. Mungkin dia tidak tahu lagu tadi ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah, apa sebenarnya yang menyebabkan hal itu? Tentu salah satu penyebabnya adalah kurang pahamnya atau ketidakmengertiannya tentang kekristenan itu sendiri. Ada banyak orang yang sudah sejak lahir sudah Kristen. Dari kecil dia dididik menjadi orang Kristen sampai besar. Tapi ternyata kalau ditanya tentang kekristenan, ada banyak yang tidak mengerti apa itu Kristen. Bahkan ada banyak juga orang yang mungkin karena satu dan lain hal masuk Kristen, ikut Yesus. Tetapi di dalam perjalanan waktu dengan mudahnya juga meninggalkan Kristus. Nah, saudara,
ini bisa jadi salah satu penyebabnya adalah memang mereka Kristen dari kecil, mereka percaya Yesus, tetapi sesungguhnya tidak mengerti tentang konsep di dalam kehidupan Kristen itu sendiri. Saya mengajar anak-anak SMK misalnya, saya ngajar pemuda-pemudi, saya tanya tentang itu. Bahkan kemarin saya mengkonseling atau katekisasi, tadi sudah dibaptis ya, anak muda yang sudah sejak kecil Kristen. Saya tanya tentang kekristenan, tidak tahu. Artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, tapi tidak tahu Kristen itu apa. Sehingga dengan mudahnya kalau ada ajakan, ada ajaran yang kira-kira menyentuh hatinya, dia akan dengan mudah meninggalkan kekristenan. Dia akan mudah mengingkari Yesus dan pergi menganut keyakinan lain. Nah, ini sungguh memprihatinkan saudaraku. Nah, karena itulah saudara, saya rindu kita belajar tentang konsep keselamatan sebagai umat Kristen karena ini sangat penting. Kita tidak hanya akan belajar tentang bagaimana karakter, moral, atau bagaimana menjadi orang Kristen yang sukses secara dunia atau secara materi. Tetapi kita juga harus benar-benar mengerti tentang konsep keselamatan sebagai umat Kristen. Kalau kita mulai dari kata Kristen itu sendiri, saudara, mungkin sudah sering kali didengar ya. Kata Kristen itu sendiri awalnya adalah sebutan atau ejekan untuk orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi ada orang-orang yang setelah mendengar Injil, mendengar berita tentang Kristus, orang-orang itu mau percaya dan ikut Yesus, oleh orang lain diejek. Ini Kristen, ini Kristen, Kristen. Awalnya adalah ejekan. Tapi rupanya dalam perkembangannya Kristen ini menjadi satu lembaga agama. Karena memang tuntutan di dalam bernegara. Nah, jadilah kita sebagai orang yang beragama Kristen. Padahal dasarnya kita adalah orang-orang yang disebut pengikut Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang konsep keselamatan sebagai orang Kristen, memang ini satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita yakin bahwa keselamatan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan karena usaha kita. Memang ada orang berkata semua agama sama gitu ya, mengajarkan kebaikan. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak boleh berkata demikian. Tidak sama. Kalau memang sama, ayo ke gereja. Sama-sama di gereja memuji Tuhan. Mereka kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana mungkin sama? Kebanyakan keyakinan lain percaya, meyakini bahwa mereka akan selamat karena usaha, perbuatan baik mereka. Dengan demikian mereka yakin kalau mereka dipanggil oleh Tuhan mereka akan selamat. Tetapi kita tidak demikian. Rupanya di dalam keyakinan kita, perbuatan baik kita tidak punya andil untuk kita memperoleh keselamatan. Keselamatan yang ada dalam kehidupan kita yang kita peroleh semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga jangan ada orang yang membanggakan diri. Tidak ada orang yang merasa diri sangat baik, sangat sempurna sehingga dia berhak untuk memperoleh keselamatan. Sehingga dia menuntut saya orang baik, saya layak masuk surga. No. Keselamatan murni karena kasih karunia Tuhan. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Nah, kenapa demikian? Nah, ini menjadi penting. Kenapa keselamatan hanya karena kasih karunia? Kenapa perbuatan baik kita tidak punya andil untuk memperoleh keselamatan?
Saudara, untuk hal itu kita harus paham lebih dahulu. Kita harus mulai dari awal. Saya harap ini kita paham sehingga kita benar-benar mengerti sebagai orang Kristen itu apa istimewanya, apa hebatnya dibandingkan dengan keyakinan lain. Sehingga kita tidak mudah meninggalkan Kristus. Kita akan pegang pujian tadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Nah, pertama saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, kalau dilihat di dalam Kejadian 1 ayat 26, di situ dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi jelas di situ ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, manusia diciptakan tidak sembarangan. Manusia diciptakan tidak dengan perkataan saja seperti ciptaan lainnya. Tetapi Tuhan menciptakan kita atau menciptakan manusia pertama, yaitu menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya hal itu? Apa artinya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Saudara, sederhananya artinya adalah di dalam diri manusia ada sifat-sifat Allah. Inilah kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pertama, manusia diciptakan sempurna. Tidak ada dosa dalam diri manusia. Pikirannya, hatinya, perkataan, semua sempurna di hadapan Allah. Suci. Itu tujuan Allah menciptakan. Dengan tujuan manusia hidup kekal. Kekekalan. Salah satu juga sifat yang ada dalam diri manusia. Kebaikan-kebaikan, karakter, sifat-sifat Allah ada dalam diri manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah saudara, selanjutnya apa yang terjadi? Pada waktu Tuhan menciptakan manusia yang begitu sempurna, manusia bisa bergaul dengan Allah. Tidak ada batas, tidak ada jarak manusia dengan Allah. Karena memang sama-sama suci, sama-sama kudus. Nah rupanya saudara, di dalam kisah kebenaran firman Tuhan dikatakan apa? Manusia yang diciptakan oleh Tuhan ditempatkan di Taman Eden. Nah, ini harus kita mulai dari situ. Apa kata firman Tuhan di situ? Kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan itu. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi manusia yang sempurna ini diberi perintah sekaligus peringatan. Semua pohon ini boleh dimakan buahnya, tapi satu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Karena apa? Karena kalau kamu makannya, pastilah kamu mati. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini kan sebenarnya sangat mudah untuk ditaati. Ada ribuan jenis buah yang bisa dimakan. Hanya satu jenis buah yang tidak boleh dimakan. Tapi toh manusia tergiur dengan yang satu. Dia mengabaikan yang ribuan buah. Dia tergiur dengan yang satu buah. Karena apa? Dia mulai tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak khawatir dengan ancaman pastilah engkau mati. Tetapi dia lebih tertarik dengan rayuan dari iblis dengan berkata, engkau tidak akan mati. Engkau akan menjadi sama seperti Tuhan. Wah, jadi memang saudara kita diberi pilihan kadang-kadang. Sudah ada peringatan yang tegas, tetapi masih saja bisa dilanggar apabila ada
satu yang menggiurkan. Peringatan yang jelas sudah dikatakan pastilah engkau mati. Saudara, ini tidak main-main. Kata mati di situ rupanya punya pengertian 3 hal. Pengertian mati yang pertama adalah putus hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau manusia pada waktu itu memakan, dia harus siap dengan resikonya putus hubungan dengan Tuhan. Wah, ini ngeri sebenarnya. Mati yang kedua, dia harus mati secara jasmani. Tubuhnya terpisah dengan rohnya. Jadi hilang kekekalan tadi. Dan mati yang ketiga yang dimaksud adalah mati kekal di dalam neraka. Saudara, begitu diperingatkan, pastilah engkau 3 hal terjadi kalau kau makannya. Tapi begitu iblis membujuk, merayu, tutup telinga, tutup hati, tutup mata untuk peringatan Tuhan. Tetap saja manusia melanggar. Nah saudara, ini sebenarnya gambaran dari kita. Gambaran dari kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tahu ajaran yang benar, tetapi seringkali kita meremehkan, melanggar kebenaran itu, mencoba-coba hidup di luar dari kebenaran itu. Jadi manusia pertama sudah melakukan hal itu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelanggaran yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia, mengakibatkan hubungan manusia terputus dengan Tuhan. Dikatakan apa di Roma 3 ayat 23? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ini rusak. Mengalami kerusakan karena pelanggaran. Sehingga semua keturunannya termasuk saudara dan saya masuk di dalam firman Tuhan ini. Telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia nggak ada yang sempurna. Karena itulah sebabnya kalau saudara-saudara ingat waktu Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang bersinah gitu ya, kedapatan bersinah, apa dikatakan Tuhan Yesus? Jika ada di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar lebih dulu. Ingat ya. Tapi satu persatu ahli Taurat, orang Farisi, semua mulai dari tua-tua sampai anak-anak, semua pergi. Karena apa? Karena tidak ada yang tidak berdosa. Hanya Yesus yang tidak berdosa waktu itu. Tapi Yesus tidak melakukan melempari. Disitulah belas kasihan itu terjadi. Jadi saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setelah Adam dan Hawa, manusia pertama jatuh dalam dosa. Semua. Sehingga tidak ada orang yang merasa diri paling hebat, paling suci, paling benar, paling layak masuk surga karena perbuatan baiknya. Tidak ada. Dan dikatakan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Wah, ngeri kan? Kalau semua orang berdosa dan upahnya adalah maut, lantas bagaimana kehidupan manusia? Nah saudara, disinilah peran Allah dinyatakan. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa adalah maut. Mungkinkah kita hidup sekedar hidup dan nanti setelah meninggal kita mengalami maut? Siapkah kita untuk hal itu? Saudara, tentu manusia berusaha untuk mencapai Allah. Dengan keadaan manusia yang berdosa, dengan naturnya, manusia beingnya manusia dosa, dia berusaha mencari Allah. Saudara, manusia tidak akan bisa menemui Tuhan. Karena yang terhilang bukan Tuhan,
tetapi manusialah yang terhilang dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kasih dan keadilan Allah berlaku. Allah adil, karena adil dia harus menghukum yang namanya dosa. Tak mungkin dosa dibiarkan. Tetapi di sisi yang lain Allah maha kasih. Allah harus mengasihi orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Apakah itu satu dilema? Bagi manusia memang tidak mungkin, saudara. Manusia akan berjuang, berusaha hidup sebaik-baiknya. Tapi perbuatan baik apa yang berkenan di hadapan Allah? Kalau orang itu sudah nature-nya sendiri berdosa. Tidak ada. Kalau memang perbuatan baik bisa membawa kita masuk surga, tidak usah percaya Yesus. Berbuat baik saja. Banyak orang selain Kristen baik, gitu. Banyak. Gak perlu Yesus turun ke dunia menjadi manusia terus berkorban, disalib dan lain sebagainya. Kalau perbuatan baik punya andil, ya berbuat baik saja. Toh juga bisa dengan berbuat baik masuk surga. Saudara, firman Tuhan katakan tegas, tidak bisa. Bahkan kalau saya kutip kitab Yesaya, perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Wah, ngerti. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi tidak ada perbuatan baik yang memungkinkan manusia layak masuk surga. Nah, karena itu saudara, keadilan Allah terjadi. Dan sekaligus kasih Allah berlaku di situ. Nah, untuk memahami hal ini mungkin saudara sudah sering dengar tentang ilustrasi ini ya. Ada seorang pimpinan tentara yang sedang berperang, pergi berperang. Pada saat itu mereka pergi berperang dan tibalah waktu malam hari, mereka harus beristirahat di hutan. Sampai di hutan mereka memasang tenda-tenda dan beristirahat untuk mempersiapkan diri peperangan esok hari. Dan malam itu persiapan makanannya hanya cukup untuk esok hari. Dan pimpinan tentara ini berkata, tolong dijaga makanan ini, jangan sampai hilang. Karena kalau ada yang mencurinya atau hilang, kita akan cari orang itu harus dihukum 50 kali cambukan. Saudara, singkat cerita, tiba-tiba besok paginya benar-benar kehilangan, ada yang kehilangan makanan dikatakan. Dilapor, Tuan, komandan, makanan kita hilang tadi malam. Wah, marah komandan. Siapa yang makan, yang mencurinya? Cari. Akhirnya cari, diselidiki. Akhirnya didapatilah seorang ibu. Seorang ibu ini mengaku saya kelaparan dan saya harus mengambil makanan mencuri. Dibawa ke hadapan tentara ini. Ini Tuan yang mencuri. Tentara ini kaget, ternyata dia ibunya. Saudara, dilema. Satu sisi tentara sudah berkata bahwa siapa yang mencuri harus dicambuk 50 kali di hadapan orang banyak. Tetapi di sisi yang lain dia seorang ibu yang melahirkannya. Tegakah dia melakukan hal itu? Tapi karena dia harus menunjukkan integritasnya sebagai tentara yang adil, dengan perkataannya dia tidak mencela-menceli gitu. Dia tegas katakan kepada prajuritnya, siapkan alat untuk eksekusi, pencambukan. Siapkan. Ibunya duduk, terus disiapkan algojo untuk mencambuknya. Begitu algojonya mau cambuk, tentara ini bilang stop. Dia turun dari kursinya, dia buka bajunya. Dia selimuti ibunya, pakai bajunya. Sampai dia tidak pakai baju, baru dipeluk ibunya. Terus dia katakan apa? Sekarang cambuklah. Saudara, tentara itu dicambuk. 50 kali. Ibunya aman di situ.
itu kasihnya berjalan, hukumnya juga berjalan. Nah, begitulah cara Tuhan menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Tuhan harus menghukum kita, orang-orang yang berdosa. Kita yang harusnya disalib, kita yang harusnya di neraka. Tetapi Tuhan menggantikan hal itu di atas kayu salib. Maka dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Tuhan sudah menggantikan hukuman kita di atas kayu salib. Dia rela menanggung semua itu demi kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita tidak mengalami 3 hal ini. Khususnya kematian yang kekal. Tuhan mau kita terhindar dari situ. Jadi saudara, tegakah kita mengkhianati kasih-Nya yang begitu besar? Emang semestinya sekali Yesus, selamanya Yesus. Tegakah kita hanya demi pasangan hidup, hanya demi materi, hanya demi ketenaran di dunia ini, kita meninggalkan Kristus? Saudaraku, ini pesan yang sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Ini harus kita pahami. Sehingga kita tidak hanya Kristen KTP-nya doang, tetapi benar-benar mengerti konsep kekristenan itu. Sehingga kita bisa ngajarin anak-anak kita, saudara-saudara kita, jangan mudah meninggalkan Kristus hanya pasangan hidup, hanya karena materi, hanya karena ekonomi, dan lain sebagainya, jabatan. Saudara, no. Karena itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tegas firman Tuhan berkata bahwa tidak ada jalan lain manusia diselamatkan kecuali karena Kristus Yesus. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan itu. Tidak sedang dalam perbuat baik Tuhan selamatkan, enggak. Ketika kita masih berdosa Tuhan sudah selamatkan. Sehingga tidak ada hal yang bisa menggantikan itu selain kita bersyukur dan berterima kasih, taat dan setia kepada Tuhan. Nah saudara, menjadi pertanyaan mungkin bagi kita. Lantas apakah kalau demikian kita tidak perlu berbuat baik? Apakah kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik? No. Justru karena itulah kita harus menunjukkan perbuatan-perbuatan baik kita sebagai bukti bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan itu. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Karena itu firman Tuhan tegas berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Manusia lama kita, dosa-dosa kita sudah kita tinggalkan. Sehingga kita hidup di dalam hidup baru sebagai umat Tuhan. Sebagai warga kerajaan Allah yang semestinya hidup kita beda dari sebelumnya. Tapi kan mirisnya justru banyak orang Kristen yang hidupnya tidak bisa jadi teladan. Ini miris. Sudah diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, sudah diajarkan tentang bagaimana hidup yang berbuah, menghasilkan buah roh. Itu sempurna sekali, 9 buah roh itu. Tapi siapa yang bisa melakukannya? Setelah kita menerima Kristus, setelah kita meyakini keselamatan sudah menjadi milik kita, saudara, kita harus bisa menunjukkan hal itu kepada dunia. Supaya apa? Supaya dunia melihat Kristus ada di dalam diri kita. Amin. Supaya dunia tahu, oh ini
Inilah pengikut Kristus yang diejek Kristen-Kristen itu. Beda gaya hidupnya. Tidak sama seperti dunia. Jadi ini menjadi penting saudara. Sehingga kita tidak terlalu mudah atau tidak gampangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus terang saya sendiri mengajar anak-anak sulit sekali. Apalagi jemaat. Padahal sudah berulang-ulang kali diberitakan, disampaikan. Tapi kenapa begitu sulitnya? Begitu kuatnya pengaruh dunia ini. Dan rupanya bukan hanya itu. Iblis campur tangan di situ. Ini hati-hati. Maka tepatlah firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 kalau tidak salah. Si iblis itu seperti apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum. Siap menerkam orang yang lengah. Jadi saudara, kalau kita lengah, kita sudah sangat mudah jadi makanan iblis. Terlalu mudah iblis mengecoh kita seperti Hawa tadi. Ada ribuan jenis buah. Sebenarnya dia bisa tutup mata untuk yang satu buah. Tapi toh tergoda untuk yang satu ini. Kita sering tergoda demikian. Jadi saudaraku, sebagai orang yang sudah percaya Kristus, mengerti tentang konsep keselamatan di dalam Kristen, harusnya kita hidup, benar-benar hidup menunjukkan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tak ada. Bahkan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Ini harus diingat baik-baik saudara. Menjadi orang Kristen berarti kita mengalami kehidupan kembali. Manusia lama sudah berlalu, sekarang kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Artinya kita harus sungguh-sungguh percaya. Percaya kepada Kristus, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Ini harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Jelas dikatakan Matius 22 ya, ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Saudara, mungkin sepertinya kalimat ini sederhana, gampang. Benarkah kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita? Itulah sebabnya Tuhan Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau hal itu ditujukan kepada kita, hai saudara-saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Mungkin kita akan bertanya, bagaimana sih kasih Tuhan yang nyata, itu kasih kita kepada Tuhan yang nyata itu bagaimana? Saudara, di dalam Keluaran pasal 20, di situ ada 10 hukum yang diringkas oleh Tuhan Yesus jadi 2 hukum. Yang pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Wah, ngeri ya. Jangan ada Allah lain. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti tidak menduakan Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hati tidak percaya kepada yang lain selain kepada Tuhan.
Jangan sampai orang Kristen masih pegang jimat-jimat. Buka toko masih ada yang gini-gini itu. Ada enggak itu ya? Yang manggil-manggil itu. Saya enggak harus minta maaf karena ini harus tegas gitu ya. Taruh di tokonya gini-gini. Kenapa? Kenapa enggak percaya kepada Tuhan? Kenapa masih percaya yang gitu-gitu? Enggak tahu yang gini apa itu ya? Buka toko pagi-pagi masih siram air beras atau air apa itu? Air garam depan tokonya gitu. Weh, itu saudara. Benarkah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kok masih percaya itu? Taruh salib besar-besar di kamarnya supaya setan takut sama salib. No. Jangan. Bahkan hukum yang kedua apa dikatakan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit di atas, di bumi di bawah, atau dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah pada. Jadi jangan buat patung untuk disembah. Kelihatan salib rohani gitu, tapi kok disembah? Oh, kita sedang menyembah, membuat Allah lain. Jadi mungkin itu sederhananya mengatakan mengasihi Allah dengan segenap hati. Pertama, tidak boleh menduakan Tuhan. Mempercayai tahayul-tahayul, zodiak, apa lagi? Ya, feng shui ya. Tidak usah saudara. Tidak ada lagi itu kalau sudah kita Kristen. Cukup percaya apa kata Tuhan Yesus. Jadi kalau kita masih yang begitu-gitu ya sama dengan tidak percaya Tuhan. Saya kadang-kadang ke kuburan ya, lihat di kuburan masih ada kopi di situ. Ada makanan di situ. Ini siapa yang mau minum kopi? Ada rokok lagi. Kadang miris dengan kekristenan. Yang sudah tahu kebenaran, tahu keselamatan, masih mengikuti percaya kepada tradisi-tradisi itu. Jadi saudara, ya harus tegas, saya katakan. Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Ya, jangan ada Allah lain. Jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Artinya apa? Bersumpah demi nama Tuhan. Woi, kita bersumpah padahal kita sudah salah. Pokoknya demi Tuhan. Saudara, ini bahaya dalam kehidupan Kristen. Dan persekutuan jangan lupa, di situ dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan lalai untuk beribadah karena dalam persekutuan ini penting, saudara. Kalau hal itu sudah kita tidak lakukan, ini Tuhan Yesus lebih sempurna sebenarnya katakan. Kasihi Tuhan Allah dengan segenap hati sebenarnya lebih dari 4 hukum itu. Kalau 4 hukum itu saja kita mungkin tidak bisa lakukan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu dikatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Waduh. Dan itu dimulai dari, kalau lihat 10 hukum itu, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umur. Jadi ini dimulai dari keluarga. Apakah sungguh kita menghormati orang tua kita? Tidak dikatakan orang tua yang pintar, yang kaya, tetapi jelas di situ dikatakan hormati orang tuamu, ayah dan ibumu. Ini harus ada dalam keluarga. Sehingga anak menaruh hormat kepada orang tuanya sebagai bentuk bahwa dia benar-benar mengasihi Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Bagaimana mungkin kamu mengatakan mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sementara yang kelihatan ini saja kamu benci. Sebenarnya tegas sekali. Sementara yang kelihatan saja kamu tidak kasihi, bagaimana mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Karena itu buktikan dulu kepada yang kelihatan. Jadi saudara, itu kehidupan di dalam Kristus. Bahkan firman Tuhan yang paling tegas dikatakan, kasihilah musuh. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Jadi perbuatan baik sebagai orang Kristen penting. Bukan untuk selamat. Tetapi sebagai bukti bahwa kita
orang yang sudah diselamatkan. Supaya orang lain melihat Kristus. Benar, ini orang yang pengikut Kristus memang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini hal yang penting yang saya harus bagikan kepada kita. Supaya kita benar-benar mengerti sebagai orang Kristen. Sehingga kita tidak mudah goyah menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Ada saja tantangan, ada saja masalah yang mungkin membuat kita ragu tentang iman kita. Tetapi setelah kita memahami kebenaran ini, wow, saya tidak akan goyah. Sekali Yesus tetap selamanya. Saya baru dengar lagu itu. Saya akan pelajari lagu itu. Ya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Jadi saudaraku, kita tidak boleh goyah. Mengikut Tuhan tetaplah setia sampai pada kesudahannya. Karena percayalah, kesudahannya ialah sukacita yang besar bersama dengan Kristus Yesus. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang menyempurnakan di hati kami masing-masing. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Firman-Mu akan sungguh-sungguh kami pahami. Dan kami dapat mempraktekkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Mungkin akan ada tantangan, atau akan ada godaan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, dari firman-Mu kami telah dikuatkan. Kami tidak akan goyah. Kami akan tetap setia mengiring Tuhan sampai Kristus Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Wayan Swambe yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman dan memberikan persembahan kepada yang bertugas, dipersilahkan. Sekali lagi kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini karena anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Bukan karena kuat gagahnya kami ada di sini Tuhan. Tapi kasih karunia-Mu. Kami boleh mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Yang menguatkan kami, yang mengajarkan kami untuk taat, setia dan melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk supaya kita tidak hanya mengerti, tetapi kita mau memahami dan kita mau melakukannya. Karena Tuhan mau kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi membuat kami semakin mengerti, semakin paham, dan mau melakukannya di dalam keseharian kami. Kami boleh bertumbuh menjadi semakin kuat, menjadi semakin dewasa, semakin melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan,
berkati Pak Wayan Suambe yang sudah memberkati kami semua. Tuhan berkati apapun yang dikerjakannya, keluarganya, kesehatannya, pekerjaannya, semuanya Tuhan buat berhasil, khususnya di dalam hal pelayanan. Tuhan menyertai supaya Pak Wayan Suambe boleh memenangkan banyak jiwa dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan. Berkati kami semua dan kami mau memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya mau membacakan beberapa pengumuman. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wayan Suambe dan Ibu ya, keluarga ya. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kalau ada, kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya tetap beribadah bersama kami di tempat ini. Saya bacakan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Hari Rabu kita ada FA pukul 7:30 di gereja. Hari Jumat kita ada doa malam 7:30 juga di gereja. Hari Sabtu ada latihan musik. Dan hari Minggu pukul 6 sore kita ada ibadah raya. Dan pukul 6:30 ada ibadah sekolah minggu. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Rajaku, Engkaulah Raja kami. Itulah sebabnya Tuhan,
kami tidak akan berpaling di antara Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya kami tetap memuji Engkau, yaitu Yesus yang ada di dalam hati kami. Karena kami mengetahui Tuhan bahwa tidak ada jalan lain untuk menuju ke rumah Bapa kecuali melalui Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, firman Tuhan mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan oleh darah Yesus. Cuman seringkali Tuhan pada diri kami yang memperlakukan Engkau tidak sesuai apa yang Engkau mau. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh mengetahui untuk pembelajaran buat kami bahwa Engkaulah satu-satunya menuju rumah Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Wayan Suambo. Berkati beliau Tuhan, aktivitasnya, pelayanannya sebagai Ketua MPUK Kabupaten Jembrana, Engkau berkati. Sebagai Sekretaris dari Asosiasi Pendeta Indonesia, Engkau berkati pula. Dan semua apa yang dilakukan oleh beliau, penyertaan-Mu ada sehingga berbuah keberhasilan. Berkati pula kesehatan, berkati pula keluarga, semuanya kami serahkan di tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkan keluarga yang senantiasa berharap kepadamu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat kota di mana kami berada. Tuhan Yesus, pada saat malam hari ini kami berdoa buat kota Kabupaten Jembrana yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Tuhan Yesus, biarlah semua ini Engkau berkarya dalam pilkada kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memilih pribadi-pribadi yang terbaik buat kota kami. Karena kami percaya pula bahwa kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami pula. Demikian pula Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Mengucap syukur Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan dalam negara kami ya Bapa. Pemilihan presiden sudah kami lalui. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memilih presiden terpilih. Itulah sebabnya Tuhan berkati beliau. Wakil presiden terpilih, demikian pula kami serahkan di tangan Tuhan. Dan istimewa Tuhan pada saat malam hari ini, Kau masih memberkati presiden kami, Bapak Joko Widodo, serta para menteri, juga Bapak Panglima TNI kami, Kapolri kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami juga meyakini bahwa pribadi-pribadi ini adalah pilihan terbaik buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan, siap terima berkat dari Allah. Diberkati pada saat datang, diberkati pula pada saat engkau pulang. Diberkati engkau di kota, diberkati pula engkau di ladang. Diberkati usahamu, pekerjaanmu. Diberkati pula buah kandunganmu. Diberkati juga bakulmu dan tempat adonanmu.
usaha tokomu, usaha bengkelmu, usaha rumah kos-kosanmu, usaha rumah makan, budidaya tambak, pendidikan dan kesehatan. Saudaraku, engkau tidak akan pernah turun, tetapi engkau tetap naik. Engkau pun tetap menjadi kepala, bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang membawa segala kemenangan, damai, sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dari mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Yang sudah diberkati katakan bersama-sama. Amin, amin, amin. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan.